Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan video kita sebelumnya. Itu sekarang kita bahas mengenai pencatatan pajak penjualan atau PPN dan diskon dagang. Nah, sebelumnya itu diskonnya itu namanya diskon tunai. Nah, sekarang kalau diskon dagang itu apa sih? Kemudian gimana sih pencatatannya? Nah, sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ya. Kita lanjutkan. Ini pajak penjualan, ini contoh soalnya. Nih, PTA menjual barang dagang kepada PTB dengan harga 1 juta secara tunai. PPN-nya itu 10%, pajak pertambahan nilainya itu harga pokok barang yang dijual itu adalah 800.000. Nah, biasanya PPN itu dipungut oleh penjual, maka yang mencatat PPN itu adalah penjual. Nah, begini pencatatannya. Ini jurnal yang dibuat oleh pembeli. Pembelinya di sini kan itu PTB. Ini jurnalnya. Kalau secara perpetual ini, secara periodik ini. Nah, itu PPN yang 10% itu akan menambah harga perolehan dari persediaan yang dibeli. Nah, jadi PPN kalau ada pajak berarti kan kita bayarnya lebih kan, berarti harga perolehan dari persediaan kita itu kan berarti bertambah. Makanya di sini persediaan didebit sebesar 1.100.000. Kenapa 1.100.000? Itu PPN-nya kan 10%, berarti harga jualnya itu adalah 1 juta. Berarti 100% ditambah 10% pajak dikali 1 juta, dapatnya 1.100.000. Ini 1.100.000. Kita belinya tunai berarti kas. Kemudian kalau periodik yang persediaan ini kan jadi pembelian. Nah, kemudian kalau yang dibuat oleh penjual itu jurnalnya gimana oleh PTA. Nah, ini dia. Kalau untuk perpetual itu kas, dia terima kas 1.100.000 karena kan dia yang mungut pajaknya kan, mungut pajak. Terus harga jual persediaannya 1 juta ditambah sama pajak yang dia pungut, berarti dia dapat duit nanti 1.100.000. Kemudian penjualannya dia itu pendapatan yang boleh diakuinya itu adalah 1 juta. Kemudian utang PPN itu 100.000. Dia berhutang kepada negara, makanya ini utang PPN. Kemudian kita catat beban pokok penjualan sama persediaannya. Kan ini kalau jurnal penjualan kan. Nah, itu nggak ngaruh pajak di sini, langsung aja tetap 800.000 sebesar harga pokoknya. Nah, kemudian ini kan utang PPN. Nah, pas kita bayar pajak ke Dirjen Pajak, itu utang PPN-nya didebit berkurang 100.000. Kemudian kas kita juga berkurang 100.000. Ini kalau periodik juga kayak gitu. Kemudian diskon dagang. Nah, sebelumnya itu yang pakai N2/10, N/30 itu namanya diskon tunai. Nah, diskon tunai itu dipotongnya pada saat pembayaran atau pelunasan hutang. Nah, pada saat pelunasan hutang. Nah, itu kalau misalnya dia memenuhi syarat, maka dia dapat diskon. Kalau nggak memenuhi syarat, maka dia nggak dapat diskon. Nah, kalau diskon dagang itu diberikan ketika barang tersebut dijual. Jadi pas penjualannya itu, bukan pas pembayarannya. Jadi pas penjualannya itu. Kemudian nggak memperhatikan apakah kita belinya tunai atau kredit. Pokoknya dia dapat, pembelian kredit pun dapat. Nah, kalau kita dalam pencatatan diskon dagang ini nggak ada nanti jurnalnya itu, akunnya itu diskon dagang nggak ada. Jadi kayak gini. Nih contoh soalnya. PTA menjual barang secara kredit kepada Hutomo dengan harga daftar itu 4 juta. Harga daftarnya, harga resminya itu 4 juta. Ada diskon 30%. Nah, yang 30% ini yang kayak gini penulisannya itu berarti ini adalah diskon dagang. Nah, dengan syarat 2/10 N/30. Ini diskon tunai. Jadi ini dia dapat diskon 30%. Nanti kalau misalnya dia beli secara kredit, dia bayar dalam jangka waktu 10 hari, dia dapat lagi diskon 2%. Jadi dia dapat 2 diskon.
Nah, sekarang kita catat yang berarti pas penjualan yang 30% aja dulu. Nah, pencatatannya gini. Pencatatan oleh penjual saat penjualan. Nah, ini piutang usaha Hutomo di debit, kreditnya itu penjualan. Ini kan kalau saat penjualan kan karena penjualannya secara kredit. Nah, itu nilainya adalah 70% kali 4 juta. Nah, ini kan diskonnya 30%. Nah, berarti pas karena ada diskon 30%, berarti dia bayar, berarti sekarang dia terima duit itu kan cuma 70%-nya aja. Nah, harga jualnya itu 4 juta, berarti makanya kayak gini, 70% kali 4 juta dapatnya 2.800.000. Ini piutangnya. Jadi nggak ada di sini tulisan diskon penjualan, nggak ada ditulis diskon penjualan, langsung aja dia mengurangi penjualan dan menambah piutang karena ini pembeliannya secara kredit. Kalau pembeliannya secara tunai gimana? Kalau pembelian secara tunai berarti ini kas, ini penjualan. Nah, ini sama pencatatannya. Kemudian kalau perpetual kan kalau pas penjualan nyatat beban pokok penjualan. Nah, beban pokok penjualannya ini tetap sebesar beban pokok penjualannya, nggak ngaruh karena adanya diskon yang 30% tadi, diskon dagang namanya. Nah, ini biasanya kalau untuk hutang, piutang itu lebih baik kita kasih strip itu piutangnya siapa. Nanti hutang itu hutangnya siapa. Kita bikin, kalau ini kan piutangnya piutang Hutomo. Jadi nanti pas pelunasan piutang itu kita tahu berapa saldo piutang yang harus dilunasi oleh pelanggan. Nah, kita lanjutkan. Ini pencatatan oleh pembeli. Kalau pembeli berarti nyatetnya langsung persediaan hutang dagang sebesar 2.800.000. Kalau periodik berarti persediaannya ganti jadi pembelian. 2.800.000 langsung sebesar 70%-nya. 100% kurang 30% kali 4 juta. Nah, kemudian yang syarat yang ini gimana? Yang syarat yang ini nanti kalau misalnya dia udah lunasi piutangnya, itu nanti dipotong lagi 2% dari 2% dari piutangnya yang di sini. Piutangnya kan 2.800.000, berarti nanti dipotong 2%-nya dari 2.800.000. Enggak 4 juta lagi enggak 4 juta lagi piutangnya. Karena piutang ini udah dikurangi diskon tadi sebesar 30%. Jadi nanti kalau pas pembayaran dia bayarnya itu dalam jangka waktu 10 hari, berarti kan dia dapat diskon tuh 2% lagi, berarti 2% dikali 2.800.000 ini. Itu diskon yang akan dia dapatkan. Kemudian piutang usaha yang akan dia lunasi itu adalah sebesar 2.800.000 ini. Nanti kalau misalnya itu ada retur, berarti dikurangi dulu 2.800.000 ini dengan returnya. Baru nanti dikali dengan 2%. Kemudian piutang usaha yang dilunasi berarti piutang usaha dikurangi sama retur. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.